Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan ridhonya sehingga kita diberikan kesempatan bertemu di saat ini. Untuk adinda sekalian, adik-adik Kohati dan pemirsa Kompas TV yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan mengkaji kajian tentang perempuan dalam perspektif Islam. Alhamdulillah, Islam menjunjung tinggi ya, memuliakan seorang perempuan ya. Ya, perempuan dalam pandangan Islam itu sebenarnya luar biasa ya. Dari pada zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah, bahwa di zaman jahiliyah itu perempuan itu begitu direndahkan, tapi kemudian dengan datangnya Islam ini maka perempuan dimuliakan ya, seperti pada surat ya, kita bisa lihat pada surat Al-Hujurat yang mengatakan bahwa yang artinya mengatakan bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal, bahwa sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu ya, pada surat Al-Hujurat. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam Islam itu sangat dimuliakan seorang perempuan ya, tidak direndahkan seperti pada zaman jahiliyah atau Romawi kuno dan lain-lain. Seperti tadi Yunda katakan contoh ya, contohnya itu wanita yang begitu lahir dikubur hidup-hidup oleh seorang sahabat Nabi yang memang saat ini kemudian saat itu akhirnya beliau sangat menyesal, sehingga kalau ditanyakan oleh orang penduduk sekitarnya atau ditanyakan riwayat yang dulu tentang perempuan, maka dia akan meneteskan air matanya saat menguburkan anaknya perempuan. Padahal dalam Islam ini perempuan itu sangat dimuliakan sekali ya. Kemudian poin-poin yang penting sekali dalam Islam itu sehingga kemudian perempuan dimuliakan itu, yang pertama adalah diserahkan antara hak perempuan dan laki ya. Seperti apa hak-haknya itu banyak ya, bisa berpendidikan, bisa hidup ya. Seperti yang zaman dahulu itu hidup aja nggak bisa. Kemudian dijual, bahkan seorang ayah bisa menjual anaknya. Tapi dengan datangnya Islam maka perempuan bisa hidup sudah alhamdulillah. Kemudian diberikan keleluasan untuk berpendidikan dan lain-lain ya. Bisa keluar juga ya, artinya bisa menyalurkan potensi yang ada pada dirinya ya, dengan melalui pendidikan yang sudah dia lakukan. Nah kemudian yang kedua, dia menjadi peran dalam keluarganya. Dan peran dalam keluarganya itu bagi diri sendiri, baik sebagai diri sendiri maupun sebagai seorang ibu dan sebagai abdi masyarakat, artinya dia bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakat ya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, dia sebagai perannya di masyarakat dengan ilmu yang ada. Ini seperti adinda sekalian di Kohati, tentunya semua adalah seorang calon sarjana cendikia ya. Cendikia ini yang tentunya mempunyai ilmu-ilmu yang didapat dalam kuliah itu yang kemudian nanti akan dikembangkan pada masyarakat ya. Jadi itulah pentingnya kita, bahwa alhamdulillah adanya Islam datang sehingga kita bisa berpendidikan, kita bisa kuliah di Musamus ya. Jadi kita bisa kemudian mengembangkan potensi kita, yaitu bahwa seorang perempuan itu mempunyai fitrah. Fitrah apa? Untuk mendidik anak dengan pendidikan yang didapatnya. Kemudian dia mendapatkan hak-haknya. Jadi dari pendidikan yang dipelajari maka dia akan mengaplikasikannya ke dalam masyarakat. Dia boleh. Jadi tidak seperti dulu bahwa perempuan itu dipingit ya. Tapi sekarang, zaman dulu perempuan dipingit ataupun tidak boleh berpendidikan, tidak boleh terjun ke masyarakat. Tapi sekarang zamannya maka kemudian sudah bisa menjadi pelayan masyarakat lah, katakan seperti itu ya. Yang terakhir adalah setelah dia mengamalkan setia, dia mengabdi pada masyarakat untuk menegakkan, maka dia akan mendapatkan dia akan menjadikan seorang perempuan yang ideal ya.
perempuan yang ideal itu semua adalah dia bisa bergerak untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, kepada masyarakat dengan ilmu yang didapatkannya gitu. Jadi tentunya ke depannya potensi yang Allah sudah berikan kepada kita sebagai seorang perempuan, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk kepentingan diri, keluarga maupun pada masyarakat. Tentunya ini dilandaskan karena apa? Niatkan semua karena Allah. Kejarlah akhirat, maka dunia akhirat akan kamu dapat. Jadi tidak usah khawatir tentang apa yang kalian lakukan, tapi buatlah yang terbaik, menjadi seorang perempuan yang terbaik, yang ideal, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bahwa walaupun kita seorang perempuan, tapi kita bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan adanya Dinda semua, dengan kuliah satu, artinya berarti sudah punya jalan, ya, sudah punya jalan bahwa mari belajar dengan baik. Belajarlah dengan niat karena Allah, ya, ingat satu. Kalau niatnya karena Allah, maka semua itu akan diterabas. Terabas apa maksudnya? Apapun, kita tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan galau. Karena niatnya karena Allah satu. Karena apa? Allah dikatakan bahwa kita harus menuntut ilmu sepanjang hayat kita. Nah, itu dalam Islam sudah diajarkan seperti itu. Nah, salah satu cara yang tadi seperti Bunda katakan bahwa dalam hati itu berarti kan kita membina diri, ya. Baik membina diri menjadi seorang perempuan atau membina diri suatu saat menjadi seorang pemimpin. Bolehkah dalam Islam perempuan menjadi seorang pemimpin? Boleh. Pemimpin, ya boleh sepanjang itu bermanfaat dan dia menjaga aturan Islam. Ya. Contohkan saja di Mekah sudah ada kan pemimpin perempuan siapa? Bu Fauzun. Ya, artinya ada lagi anggota dewan Bu Al, ya. Kemudian masih banyak lagi yang perempuan, ya, artinya itu perempuan-perempuan hebat. Bagaimana kita contoh walaupun kita ya secara teoritis sih kalau memang bisa contohilah perempuan-perempuan pada zaman, ya pada zaman, artinya seperti Asia, Aisyah, Fatimah dan lain-lain. Kemudian sekarang sudah ada pemimpin-pemimpin seperti pemimpin begitu. Ya, kita penting sekali. Kenapa? Kenapa seorang perempuan dia harus masuk ke dalam wilayah politik? Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Masuk aja dalam dunia politik lagi. Karena dia nanti akan yang membidangi perempuan dan anak, membidangi kesehatan, membidangi pendidikan. Dia akan tahu bagaimana untuk mengembangkan bagaimana seorang perempuan itu dia bisa memdayakan atau mengaplikasikan fitrahnya, ya, sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang perempuan. Jadi bisa masuk ke wilayah hukum juga tentang perempuan, ya, dan HAM atau apa lagi itu yang sesuai dengan potensinya seorang perempuan itu, ya. Jadi langkah ini, jadi ini masuk ke poin yang berikutnya lagi yang seperti tadi, bahwa kita dari dalam di keluarga diri kita, bagaimana kita mengembangkan potensi kita, kemudian seorang perempuan yang menyiapkan diri menjadi seorang ibu, ya, seorang ibu yang bisa mendidik generasi yang kuat, yang cerdas, ya, kreatif, ya, terampil. Bagaimana caranya? Itulah ada di posisinya sebagai seorang ibu. Makanya seorang perempuan itu harus betul-betul pintar. Itu untuk pintar, ya, dekat dengan Allah, karena dia akan mendidik generasi yang akan menegakkan negara suatu saat kelak, gitu. Sehingga dia harus betul-betul mendidik anak-anaknya itu dengan baik. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV.
sekarang. Bagaimana mau mendidik anak kalau dirinya sendiri belum bisa dididik? Bisa? Paham? Ya. Jadi harus didiklah dirinya dulu sendiri menjadi seorang perempuan yang berakhlak mulia, ya, yang cerdas, kemudian yang kreatif untuk menjadikan nanti generasi seterusnya adalah orang-orang yang memang bisa bermanfaat di masyarakat kelak. Ya, jadi melalui pendidikan kita pun pasti kan sudah diajarin yang bagian pendidikan ya. Pasti sudah diajarin bagaimana mendidik anak psikologis. Ada yang di pendidikan jurusannya? FIP? Apa? Matematika? Atau PGSD? Ya, artinya itu kan sudah diajarin. Jadi kalau kita sudah itu, bagaimana mempelajari karakter anak, terbentuknya karakter anak, ya kan? Tentunya kalau kita berpegangan pada Islam, maka bagaimana mendidik anak yang soleh-solehah, ya kan? Sehingga kemudian dia akan menjadi generasi robbani, ya, yang tidak melenceng. Tentunya kalau kita salah mendidik nih, bagaimana generasi ke depan, maka rusaklah negara jadinya. Makanya semua intinya adalah di perempuan ini, ya. Jadi dari pribadinya sudah mulai dididik, kemudian bagaimana mempelajari tentang mendidik anak menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, ya, menjadi seorang istri yang baik, ya, yang kemudian diridhoi oleh suami. Bagaimana caranya itu sudah kita harus mendidik diri kita sendiri seperti itu. Melalui apa? Termasuk salah satu caranya adalah melalui kajian-kajian dalam hati ini, ya. Terus yang tadi pemimpin, ya, pemimpin sudah ada contohnya, kita diberi keleluasaan seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Bisa jadi itu menjadi barokah kepada kaum perempuan yang lain. Buktinya, ya. Yunda yakin ya kalau seorang perempuan dia akan memperhatikan bagaimana potensi seorang perempuan, misalnya kreativitas yang Yunda lihat ya di lokasi ya, atau enggak di lokasi, di kota pun juga ada yang rajin pengajiannya, yang rajin PKK, yang rajin kegiatan, semua perempuan, ibu-ibu, benar atau tidak? Benar. Karena mereka punya potensi luar biasa dan kekuatan fisiknya luar biasa juga, karena sudah dibina dari awal. Loh, saya harus kuat, saya harus sehat, karena saya akan membina generasi. Itu yang ada dalam otak kita, ya. Bisa berpikir seperti itu, ya. Itulah Islam. Setelah datang kita bisa bebas, kita bisa seperti itu. Kemudian tadi ya sudah dalam keluarga kita sebagai istri, kalau istri itu kan boleh bisa masuk pintu manapun, itu bisa makan haknya ya dengan cara tadi ya seperti tadi, bahwa sholat 5 waktu, apalagi puasa di bulan Ramadan, kemudian apalagi menjaga harta suami, mencari ridho Allah. Jadi menjaga harta dan segala amanah suami, kemudian atas ridho Allah, maka dimasukkan kita ke dalam surga lewat pintu manapun. Kemudian setelah dalam keluarga, maka kita akan berperan dalam masyarakat. Itu yang tadi Yunda katakan, bahwa di saat kalian kuliah, membina diri kalian, maka terjunlah kalian pada kegiatan atau organisasi-organisasi yang kemudian akan suatu saat itu terjun ke masyarakat untuk sebagai bentuk pengabdian sesuai dengan ilmu kalian tentunya, ya. Makanya tadi PR-nya, potensinya apa, kedepannya bagaimana, nanti follow up-nya Yunda yang kita akan bahas, ya. Jadi jangan menjadi seorang perempuan yang diam di rumah, karena kita punya potensi sangat banyak, maka kita akan bermanfaat bagi masyarakat, ya. Jadi ini berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik. Islam mendorong perempuan untuk mencari ilmu, pengetahuan dan lain-lain dengan cara apapun. Jadi misalnya nanti kita dalam klub olahraga, misalnya nih ya kita berpartisipasi nih. Oh, ada pertandingan, perlombaan ini, ikut aja, macam Yunda kemarin ya, perlombaan tenis meja antar dosen. Agrotech dapat juara 2 loh. Artinya itu ya, artinya membina diri ya. Terus kemudian mungkin nanti skala kabupaten, misalnya skala kabupaten kita berhubungan dengan orang-orang lain yang tentunya mempunyai informasi. Dari informasi itu kita bisa menerapkan ilmu kita nanti suatu saat. Tingginya matahari
Pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Yang keempat adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Itu sudah kalian lakukan saat ini. Jadi berpendidikan, tapi ingat, jadilah the best. Tahu the best ya? Terbaik. Jadi kalau bisa kita bukan kuliah yang penting kuliah, tidak. Tapi apa yang bisa kita lakukan saat misalnya mata kuliah, contoh aja ya. Contoh kalau Yunda taunya kan agrotek ya. Jadi contoh misalnya mata kuliah nutrisi, maka kita tahu semua tentang tanaman itu, dia membutuhkan makanan itu pada umur berapa dan sekian sehingga akan menjadi buah dan itu dengan kuat dan segala macam. Itu kita pelajari benar. Misalnya yang tadi PGSD, berarti kan bagaimana karakter anak SD dari 7 sampai 12 tahun, perkembangannya apa saja, maka apa yang bisa kita masukkan dalam situ. Nah, biasanya pendidikan anak ya, itu dari 07, 7, 14, 14, 21. Itu 3 tahap. Ingat ya, 3 tahap. Dari 07 kita bisa masukin sebanyak-banyaknya. 7, 14 kita nangkep mereka teman. Ya, ada nggak secara psikologi di FKIP? Nggak ada begitu. Ini dari Islam kalau ini. Ya, Yunda katakan ini dari Islam. Jadi itu ilmu sebaik-baiknya. Jadi kalau calon guru perdalam itu secara psikologi itu gimana sehingga apa yang kita omongkan akan masuk di otak Anda. Bagaimana caranya? Ya itulah the best. Kita profesional. Kita sebagai mahasiswa nilainya A semua jadinya. Wah itu susah dosennya gitu mau kasih nilai A. Tapi kita betul the best. Maksudnya kita pahami itu ilmu. Jadi bayangkan dalam perkuliahan itu kita kan ada 144 SKS minimal ya. Berarti mata kuliahnya itu dibagi 3 lah paling tidak. Ya ada berapa mata kuliah keseluruhan? Bagi tiga berapa ya? 60-an ya? 50-an ya? Sekitar 50-an ya? 50-an mata kuliah, 40 sampai 50 mata kuliah. Bayangkan 40 sampai 50 mata kuliah berarti itu ilmu. Masing-masing ilmu itu kalian kuasai sebagai seorang sarjana berarti sudah menguasai itu. Bagaimana caranya menguasai? Setiap mata kuliah, ya, setiap mata kuliah kalian setting di otak bahwa mata kuliah ini poinnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini begini artinya apa, ini begini. Bikin begitu aja. Sehingga oh ya, kalian akan mengingat terus. Paham? Maksud Yunda paham? Jadi mata kuliah misalnya nutrisi, oh nanti ada bagaimana perkembangan tanaman, bagaimana pemberian pemupukan, bahwa bagaimana serapan hara, misalnya contoh nih, sudah sinar agrotek. Jadi serapan haranya itu pada saat umur berapa, dan bagaimana dia kecepatan penyerapan unsur haranya, dan lain-lain. Sama dengan yang lain, kalian tentunya menjadi untuk menjadi seorang itu pelajari anak-anak. Atau kalian tidak, kalau kalian mau belajar untuk mempelajari, kalian ngajar TPA deh. Ini anak gimana ya? Ngajar TK, ada yang sudah ngajar TK sambil ngajar? Kalau PGSD atau PGTK, kalian bisa sambil belajar itu, terapkan itu, ya. Nah, itu dalam pendidikan dan ilmu kita dikasih keluasan yang luar biasa. Malah di bidang pendidikan yang mahasiswa perempuannya paling banyak ya, iya kan? Ya, maka itu sesuai dengan fitrahnya, mendidik. Makanya disitulah kita belajar dengan baik-baik ya. Kemudian ada hak-haknya yang dijaga ya. Islam menjamin hak-hak perempuan termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Jadi Islam juga melarang perbuatan-perbuatan yang merugikan perempuan seperti pembunuhan bayi perempuan dan perlakuan diskriminatif. Jadi semua itu ada. Tadi perlakuan pembunuhan bayi perempuan itu kan yang kayak di zaman jahiliyah. Sekarang kan sudah tidak ada. Malah sekarang orang tua kita senang sekali kalau mendapatkan anak perempuan. Karena apa? Dijanjikan oleh Allah bahwa barang siapa yang 2 atau 3 anaknya meninggal perempuan, maka dijanjikan oleh surga, ya. Rumah di surga oleh Allah, ya kan? Seperti itu. Jadi itulah keutamaan seorang perempuan dalam
yang sangat mulia sekali, ya, kedudukan seorang perempuan, ya. Jadi jangan merendahkan diri kita, ya. Allah sudah menaikkan dengan Islam, ya, dengan aturan Islam. Jangan kita rendahkan diri kita lagi sebagai seorang perempuan. Nah, itu tadi yang keenam adalah pemimpin. Sudah ya, sudah sambil. Jadi dengan pemimpin, kemudian kita menjadi seorang perempuan yang ideal. Siapa di sini yang mau jadi seorang perempuan yang ideal? Tentunya semua. Kalau perempuan yang ideal berarti semua bisa. Karena untuk menjadikan seorang perempuan yang semua bisa, maka terjun kemana-mana. Artinya apapun yang ada di depan kalian ikutin. Selama itu baik, mengembangkan wawasan, mengembangkan keterampilan, ya, mengembangkan kecerdasan kita ya secara spiritual juga, ya. Jadi itu kita kembangkan semua dalam diri kita. Potensi itu kita kembangkan supaya kita menjadi seorang perempuan yang ideal, ya. Ideal itu oke, fisiknya oke, karena kita jaga orang yang selalu menjaga fisiknya dengan cara olahraga loh. Bukan Yunda mengatakan wah kita menjaga kita dengan perawatan yang menor dan segala macam, tidak, malah itu merusak biasanya. Tapi dengan cara olahraga maka kita akan menjadi lebih kuat terus lebih apa lagi? Awet muda. Nah, kenapa awet muda? Karena sel-sel yang rusak dia mati, kemudian tumbuh sel-sel yang baru lagi. Selalu seperti itu. Oke? Itu mungkin sedikit dari Yunda ya. Jadi poin 1 apa? Setara. Kedua, pribadi ya, keluarga. Yang ketiga, masyarakat. Ya, keempat, pendidikan dan pengetahuan. Kembangkan. Kelima, ya, dijaga hak-haknya. Kemudian keenam, ya, kepemimpinan. Dia bisa menjadi seorang pemimpin, itu diberikan ya oleh Islam seperti itu. Kemudian yang terakhir, menjadi perempuan yang ideal. Jadi tujuannya lillah, karena Allah, ya, maka semuanya akan dia dapati. Tujuannya akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia. Kejarlah akhirat, maka dunia akhirat akan kamu dapatkan. Itulah kita jadi seorang perempuan dalam hati. Kita harus terapkan itu semua karena pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Maka terapkanlah Al-Quran dan hadis dalam diri kita sebagai seorang perempuan. Maka kita akan suatu saat insya Allah kita akan jadi pemimpin, kita akan jadi istri yang solihah, kemudian menjadi apa lagi? Berguna di masyarakat, ya. Oke. Jadi mungkin sekian saja dari Yunda, mungkin tidak banyak, mudah-mudahan kita bisa menjadikan. Jadi masing-masing sebagai tugas ya, masing-masing punya tulisan goal ya, oke. Tujuan kalian bahwa kalian mau menjadi wanita yang seperti apa. Jadi ada 2 tadi ya. Tujuannya terakhir apa? Jadi ada 2 tadi, kita ketemu lagi nanti suatu saat dengan Yunda pagi. Potensinya apa, mau dikembangkan seperti apa, dan kemudian targetnya mau menjadi wanita yang bagaimana. Oke? Jadi ditulis secara rinci, karena itu apa, pikiran itu apa? Pikiran adalah doa. Pikiran itu adalah masa depan kalian. Ingat, pikiran kalian saat ini, maka itulah masa depan kalian suatu saat. Ya, jadi jangan pernah berpikir pesimis, karena itu nanti kalian dapatnya itu. Tapi berpikir optimis, kalian akan menjadi apa, berperan bagaimana, itu makanya Yunda kasih. Karena itu yang akan kalian raih sukses nanti dalam keadaan seperti itu. Itu adalah doa dan itulah masa depan kalian. Pikiran kita saat ini adalah masa depan kita ke depan. Mungkin segini aja dari Yunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.